Ya sungguh Tuhan, indah memuji dan menyembah Tuhan. Indah mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang luar biasa buat kami. Itu sebabnya kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami ditebus, kami diampuni, kami disertai, kami dibela, kami dituntun, kami dikuatkan. Dan dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Karena itu kami alam keyakinan yang kuat. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah buat masing-masing kami Tuhan, buat kami semua jemaat Tuhan. Tuhan, kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Dan kami tahu dalam firman-Mu ada kekuatan, dalam firman-Mu ada kesembuhan, dalam firman-Mu ada pengajaran, dalam firman-Mu kami diubahkan, dalam firman-Mu kami didewasakan, dan dalam firman-Mu kami dijadikan mempelai Kristus yang tak bercela dalam anugerah-Mu yang besar. Karena itu Bapa, berbicaralah, nyatakan isi hatimu, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga dalam ibadah minggu yang berbahagia, penuh berkat, penuh mujizat ini, bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Meskipun di tengah pandemi kita masih ibadah online, selalu saya bilang pintu-pintu gedung gereja kita masih tertutup, tetapi pintu gerbang sorga terbuka untuk mencurahkan berkatnya yang berkelimpahan. Karena itu tetap setia bersama dengan gereja ini meskipun di tengah pandemi, ya kan, tetapi kita tahu kita tertanam, kita bertumbuh di gereja lokal untuk dapat pembinaan-pembinaan yang mengarah pada kedewasaan iman. Haleluya. Nah, hari ini oleh anugerah Tuhan saya dipercaya untuk melayani, dan saya akan berbicara yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang jangan meninggalkan Tuhan. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini juga saya ditemani oleh kawan-kawan dari komunitas Sign Language yang melayani khusus bagi kaum tunarungu, saudara-saudara. Dan saya berdoa kiranya hari ini kaum tunarungu yang bersama-sama dalam ibadah ini boleh mengalami kasih Tuhan, berkat Tuhan. Karena saudara tidak perlu kecil hati, Tuhan Yesus sayang saudara, dan Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat hidup saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, betul hari-hari ini badai itu besar, betul hari-hari ini goncangan serius, betul hari-hari ini banyak orang nggak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita tahu, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang setuju sama saya katakan amin. Meskipun sudah di rumah masing-masing, ini bukan tontonan. Saya percaya ini ibadah.
Dan saya percaya melalui ibadah ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang susah mendapat jamahan Tuhan. Dan kita diajar Tuhan untuk makin dahsyat buat Tuhan. Amin. Yeah, kan? Nah, hari ini yang kita pelajari, jangan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena justru di saat-saat seperti ini, Tuhan yang beri kuat buat kita. Tuhan yang beri semangat, Tuhan yang memberi perlindungan, Tuhan yang memberi penjagaan. Dan Tuhan yang mencurahkan berkat yang sempurna atas hidup kita. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Ayo sama-sama bilang, saya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Yes, sekali lagi sama-sama bilang, saya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Nah, Ulangan pasal 29, Ulangan 29 ayat 18 bilang itu. Sebab itu, janganlah. Dengar ya, kalau Tuhan bilang jangan, artinya jangan, saudara, ya kan. Tuhan bukan cuma iseng kasih perintah, tapi pasti ada maksudnya. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku, yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita. Whatever the reason, apapun alasannya, ya kan, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Janganlah ada akar pahit. Rupanya kita tahu. Kenapa orang meninggalkan Tuhan? Kepahitan sama pendeta, kepahitan sama orang pelayanan, kepahitan sama gereja, kepahitan karena ini kepahitan karena doanya nggak dijawab, kepahitan karena ada pembimbing yang menyakiti hatinya, kepahitan karena melihat cara-cara hidup orang Kristen seperti ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab ingatkan kita, jangan ada akar pahit. Jangan ada akar racun. Jangan ada ipuh. Karena kalau kita menyimpan kekecewaan, kita menyimpan kepahitan, itu akan menuntun kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Klik. 2 Tawari 24 ayat 24. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Orang Yehuda tentara jumlahnya lebih besar daripada orang Aram. Makanya ayat ini bilang, walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena apa? Tentara Yehuda akhirnya terpukul kalah oleh orang Aram. Dikatakan karena orang Yehuda yang tentaranya lebih besar, tentaranya lebih kuat, telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Saudara mau sehebat apapun, saudara mau sekaya apapun, saudara mau sejago apapun, saudara boleh punya segala-galanya. Tapi kalau saudara meninggalkan Tuhan, anak-anak muda sekarang bilang, kelar hidup lo. Habis. Karena orang yang meninggalkan Tuhan, sorry untuk bilang ini, tinggal menunggu kejatuhannya. Kita lihat selanjutnya, klik. Yeremia 2 ayat 18-19. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Dan tidak gemetar terhadap aku. Demikian firman Tuhan Allah semesta alam. Lihat, Alkitab bilang. Kalau ujung-ujungnya kita meninggalkan Tuhan, maka apa yang terjadi? Betapa jahat dan pedihnya kita. Artinya kita sendiri yang susah, kita sendiri yang sengsara. Tuhan gak pernah rugi engkau meninggalkan Tuhan, karena kita yang rugi kalau kita meninggalkan Tuhan. Kita akan mengalami kepedihan, kita akan mengalami kehancuran, kita akan mengalami kekacauan. Dan kita yang pada akhirnya akan mengalami kebinasaan. Selama kita masih dekat Tuhan, masih ada harapan. Selama kita masih dekat Tuhan, pasti ada jalan keluar. Selama kita masih dekat Tuhan, pasti masih ada kekuatan untuk melihat anugerahnya tercurah dalam hidup kita. Yang setuju katakan, yeah. Amin, haleluya. Selanjutnya, klik. Saya pelajari. Kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah meninggalkan Tuhan. Artinya apa? Kesalahan apapun dalam hidup kita, selama kita masih mau balik sama Tuhan, masih ada kekuatan, masih ada jalan keluar, masih ada solusi, masih ada kepastian. Tapi kalau kita mulai meninggalkan Tuhan, itu saya beri nama kebodohan terbesar. Saudara-saudara yang mungkin menatap saya dan berkata, tapi ada pendeta yang menyakitkan saya. Mungkin ada saudara yang menatap saya dan berkata, tapi ada hamba-hamba Tuhan yang berselingkuh, itu yang membuat saya kecewa melihat itu. Pendeta gak tahu sih kadang-kala, itu melukai hati kita sebagai jemaat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti.
Ada mungkin hamba-hamba Tuhan yang sifatnya mengecewakan saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang tindakannya melukai saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin kejatuhan atau kesalahannya membuat saudara tawar hati dan kecewa. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Makin kita meninggalkan Tuhan makin kita bodoh. Karena itu saya beri nama. Meninggalkan Tuhan adalah kebodohan terbesar. Dan ini yang saya mau bilang. Meninggalkan Tuhan adalah mimpi terutama dari setan. Setan gak peduli saudara pergi ke gereja, setan gak peduli saudara bertobat, setan gak peduli saudara bahasa roh, setan gak peduli saudara pelayanan dan penyembahan. Sejauh satu saat nanti kau bisa digoncang, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Makanya saya bilang, mimpi terbesar setan di akhir zaman ini adalah melihat orang gereja, melihat hamba-hamba Tuhan, melihat orang yang sudah bertobat, melihat orang yang pernah pelayanan, terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan rumah Tuhan, kemudian meninggalkan Tuhan. Itu bukan hanya mimpi, tapi itu juga targetnya. Itu bukan hanya target, tapi itu juga mimpinya. Berarti target dan mimpi setan. Untuk membuat kita terpisah dari kasih Kristus. Karena, kenapa saya bilang meninggalkan Tuhan adalah kebodohan terbesar? Karena Tuhan kita besar, kuat, bijaksana, dan tak terbatas. Loh, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang bijaksana, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Ngapain kita meninggalkan Dia? Kalau saja kita mau dekat dengan Tuhan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada kepastian, dan ada mujizat. Saya percaya ini waktunya, bukan justru kita menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, justru kita mendekat pada Tuhan. Klik. Saya pelajari. Adapun bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta-pendeta sekarang enak aja ngomong meninggalkan Tuhan itu bodoh. Pendeta-pendeta juga gak tahu sih bagaimana perasaan saya, pengalaman saya, keadaan saya, hal-hal yang menyakitkan buat hidup saya. Nah, saya jelaskan. Kenapa meninggalkan Tuhan adalah kebodohan? Yang pertama saya pelajari, karena meninggalkan Tuhan senangnya sesaat. Tapi penderitaannya kekal. Iblis ahli, iblis licik saudara-saudara ya kan. Dia pandai menutupi dosa dengan gula-gula kemanisan yang membawa kita ujung-ujungnya pada dosa dan kehancuran. Selingkuh misalnya. Pacaran sama suami orang misalnya. Melakukan hubungan seks sebelum nikah misalnya. Korupsi misalnya. Senangnya sesaat. Penderitaannya kekal. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan bodoh. Alkitab bilang buat apa kamu dapat seluruh dunia ini jika jiwa kamu binasa? Apa artinya kita senang sesaat tapi ujung-ujungnya kacau. Saudara yang sedang chatting sama mantan-mantan saudara. Saudara-saudara yang punya selingkuhan. Saudara-saudara yang pelayanan tetapi tetap nonton tayangan cabul. Saudara yang pelayanan tetapi tetap judi. Saudara yang pelayanan tetapi tetap hidup dengan drugs. Saudara yang pelayanan tapi tetap lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saudara-saudara yang pelayanan tapi pacaran dengan orang tidak seiman. Saudara-saudara yang pelayanan sudah mengenal Tuhan. Tapi kemudian punya perempuan lain. Punya laki-laki lain. Sebagai hamba Allah saya cuma bilang itu tipuan iblis. Dosa dan hawa nafsu dunia senangnya sesaat, penderitaannya kekal. Makanya Alkitab bilang, upah dosa ialah maut. Hanya orang bodoh yang mau senang sesaat. Tetapi kemudian membayar harga dengan penderitaan kekal sampai selama-lamanya. Bukan hanya hidupnya yang kemudian hancur, rumah tangganya hancur, hari depannya hancur. Anak-anaknya menderita. Makanya Alkitab bilang, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Artinya sebaliknya. Anak cucu orang-orang ngaco. Anak cucu dari para penjina akan turut penderitaannya. Karena Alkitab bilang. Tuhan membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Dari mereka yang membenci aku. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kenapa meninggalkan Tuhan adalah kebodohan terbesar. Karena senangnya sesaat, penderitaannya kekal. Yang kedua. Kenapa orang yang meninggalkan Tuhan itu bodoh? Yang kedua saya pelajari bukan hanya karena senangnya sesaat dan penderitaannya kekal. Tapi yang kedua saya pelajari kenapa orang yang meninggalkan Tuhan saya beri nama itu bodoh.
Karena akan selalu terjajah dan dipermainkan oleh iblis. Iblis licik, saudara-saudara. Awalnya dia mulai pancing. Iya kan? Dia pancing lewat hal-hal duniawi. Dia pancing lewat kesenangan-kesenangan daging. Dia pancing kadangkala juga lewat kepahitan-kepahitan dalam hidup kita. Ya gak apa-apa kita melayani Tuhan. Sejauh akhirnya kita pahit, kita kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Dan setelah kita meninggalkan Tuhan, kita terjajah, kita terbelenggu. Sehingga kita dipermalukan iblis, makanya Alkitab bilang. Setiap kali yang baik yang aku kendaki, justru yang jahat yang aku perbuat. Lihat apa yang terjadi dengan Simpson. Ketika dia mulai meninggalkan Tuhan. Alkitab berkata, matanya dicungkil. Dan dia menjadi bahan tertawan orang-orang Filistin. Man of God. Orang pilihan Tuhan. Hanya gak kuat bertahan. Lalu akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya kompromi dengan dunia. Dipermalukan dan menjadi penjajahan iblis. Makanya Alkitab bilang. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi. Dan dia dibuang dan diinjak-injak orang. Izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara sekalian. Seberat apapun. Tetap dekat sama Tuhan. Sesusah apapun. Tetap andalkan Tuhan. Sama seperti Sarah Meshach Abednego yang bilang. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah Dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Artinya mau apapun yang terjadi, aku mau tetap setia sama Tuhan. Dan apa yang terjadi, dia dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tapi pembelaan Tuhan baginya yang setuju sama saya katakan dahsyat. Sampai raja kaget. Raja bilang, bukankah aku lempar 3 orang? Kenapa ada 4 orang yang aku lihat dan wajahnya serupa anak manusia? Ini yang saya bilang. Kristus hadir. Kristus mengawal dan menjaga mereka dalam kemuliaannya. Karena mereka setia. Yang ketiga. Bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan akan kehilangan damai sejahtera dan kekuatan. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa quote unquote kasih apa saja yang diharapkan orang. Iblis bisa buat orang kelihatannya sukses. Iblis bisa membuat orang kelihatannya bahagia. Iblis bisa membuat orang mendapatkan apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Tapi ada satu yang iblis tidak pernah bisa buat. Damai sejahtera. Sehingga perhatikan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan dan jadi kaya. Ada orang yang murtad lalu karirnya makin naik. Ada orang yang tinggalkan Yesus, jobnya jadi berlimpah. Jangan kecil hati. Lalu berkata, waduh, saya yang setia kok begini-begini aja tuh. Lihat tuh yang meninggalkan Tuhan kok kayaknya hidupnya enak aja. Rukonya di pasar Minggu dia jual, dia taruh di pasar Jumat. You know what I mean, right? Maksudnya apa pendeta jual-jual ruko? Udahlah gak usah diperpanjang lah. Ya kan ada orang-orang yang jual ruko di pasar Minggu, dia beli di pasar Jumat. Dia meninggalkan Tuhan. Udah, gak usah nanya-nanya. Dan kelihatannya lebih maju. Kelihatannya lebih sukses. But I bet you. Kosong. Karena Yesus sendiri bilang, damai sejahtera-Ku yang kuberikan kepadamu tidak bisa diberikan dunia kepadamu. Damai sejahtera yang kita punya bukan damai sejahtera yang dari dunia, made in heaven. Kita sukacita bukan karena gak ada masalah. Kita damai sejahtera bukan karena gak ada persoalan. Tapi kita damai sejahtera, kita sukacita karena kita tahu Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Makin kita meninggalkan Tuhan, makin kita panik. Coba perhatiin. Orang kalau apa-apa panik, orang kalau apa-apa kecewa, orang kalau apa-apa marah, orang kalau apa-apa emosi, orang kalau apa-apa tidak bisa menguasai diri. Saya khawatir bukan masalahmu yang terlalu berat. Engkau yang mulai jauh dan meninggalkan Tuhan.
Karena orang kalau meninggalkan Tuhan ada dua yang akan dia kehilangan. Satu damai. Dan yang kedua kekuatan. I know. Mungkin kau masih pakai kalung salib. Mungkin di rumahmu masih ada gambar Yesus dan ada salib di situ. But I'm afraid. Engkau udah mulai jauh dari Tuhan. Karena orang makin dekat dengan Tuhan ada dua hal yang terlihat. Yang pertama dia kuat menghadapi segala perkara. Paulus bilang apa? Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Dan yang kedua dia beroleh damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang dia miliki bukan yang dunia berikan, tapi yang Kristus sediakan baginya. Haleluya. Yang keempat. Adapun bodohnya orang yang meninggalkan Tuhan akan tersesat. Dan menuju pada kebinasaan. Kita semua tadinya adalah domba-domba yang sesat. Alkitab bilang, tidak ada orang yang benar, tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Kita semua sesat. Ada banyak orang tersesat di agamanya. Karena agama, amal ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Ada banyak orang yang berpikir, kan saya udah beragama. Agama, amal ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Karena Alkitab bilang kebenaranmu seperti kain lara di hadapanku. Ada banyak orang yang berkata, ya tapi kan dia berbuat baik pendeta. Yes. Tapi ingat, orang dunia meskipun berbuat baik, tapi punya sebuah tujuan yang sangat egoistik. Contoh, ada orang yang bilang begini, saya sih sedapat mungkin selalu nolong orang. Karena kalau kita berbuat baik sama orang, satu saat juga orang akan berbuat baik sama kita. Artinya apa? Dia berbuat baik bukan karena ingin berbuat baik. Dia berbuat baik supaya satu saat dia menerima karma yang baik. Jadi sebetulnya di dalam dirinya ada keegoisan yang tinggi. Atau yang kedua, ada orang-orang yang berbuat baik. Kenapa kamu berbuat baik? Ya karena saya mau masuk surga. Jadi artinya dia gak peduli tahu dengan perasaan orang yang dia tolong. Yang penting gua masuk surga. Maka setelah menatap saya dan berkata, sama dong orang Kristen kan juga mau masuk surga. Tapi kita berbuat baik bukan supaya masuk surga. Kita berbuat baik karena yang jahat sudah diangkat dalam hidup kita. Amin. Dan kita berbuat baik kenapa? Karena Yesus telah berbuat baik terlebih dahulu buat kita. Dan yang ketiga, kenapa kita berbuat baik? Karena kita gak tahan melihat orang yang sedang membutuhkan pertolongan kalau kita gak berbuat apa-apa. Dan terakhir, kenapa kita berbuat baik? Karena Alkitab ajarkan kepada kita supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. It's nothing to do with me. Tapi yang penting Bapa saya di sorga yang bertanggung jawab buat hidup saya. Dia yang dipermuliakan, yang setuju sama saya katakan, saya harus berbuat baik. Amin. Jadi jelas buat kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita tersesat. Dan kita menuju pada kebinasaan. Keputusan-keputusan kita seringkali sesat. Karena yang kita pikirkan seringkali hanya daging. Coba perhatiin. Orang makin jauh dari Tuhan. Keputusan-keputusannya makin egois. Keputusan-keputusannya makin memikirkan diri sendiri. Keputusan-keputusannya makin hanya berpikir tentang menyenangkan dirinya sendiri. Tetapi ini yang saya mau bilang. Kalau kita makin dekat sama Tuhan. Kita berkata seperti Yohanes. Biarlah aku semakin merendah dan menurun. Supaya Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Selanjutnya. Haleluya. Iya kan? Mengapa bisa terjadi? Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibaptis, sudah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan, kok bisa sampai meninggalkan Tuhan? Sebagian bilang, oh mungkin dia nggak dipilih Tuhan kali pendeta. Para teologian berkata, oh mungkin dia bukan orang yang dipredestinasikan. Mungkin dia sebaliknya terkena reprobasio. Ya, kan? Orang-orang teologian kan senang bikin-bikin kesimpulan seenak semaunya aja gitu ya kan. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan, sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah penuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh, sudah dibaptis, sampai bisa meninggalkan Tuhan? Yang pertama saya pelajari. Karena terbujuk dengan segala kesenangan dunia. Dengar baik.
Di dunia ini ada Tuhan dan ada setan. Orang-orang modern bilang, oh setan gak ada. Kalau setan gak ada, kenapa banyak yang jadi pemerkosa, jadi orang-orang ngaco, jadi penjilat, jadi koruptor, ya kan? Semua kan gara-gara setan masuk dalam pikiran dia. Nah, Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau melakukan perkara dahsyat dalam hidup kita. Betul? Nah, ketika Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita, iblis gak mau tinggal diam. Apa yang iblis buat? Bujuk, dan itu yang selalu dia mulai, bahkan dari mulai Taman Eden. Sampai Yesus. Sampai hari-hari ini, di akhir zaman ini. Firman Tuhan jelas kok. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan kecuali yang di tengah, jelas. Very, very, very clear. Dan hari ini juga firman Tuhan jelas kok. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh itu sangat jelas. Tapi iblis menciptakan kebingungan untuk dapat mendatangkan bujukan. Tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Adam sama Hawa bilang, come on. Semua pohon dalam taman ini boleh. Kecuali di tengah. Jangan makan, raba pun tidak boleh. Lalu iblis bilang, hahaha. Sebab Tuhan tahu. Kalau kamu makan buah di tengah itu, matamu akan terbuka. Kamu bisa melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Kamu akan jadi seperti Allah. Nah, bujukan-bujukan ini yang akhirnya mendatangkan kebimbangan dan keraguan. Si orang berkata, cerai gak apa-apa kok. Memang udah gak cocok, mau diapain. Sekedar ramal-ramal nasib gak apa-apa lah. Cuman soal apa kata bintang, kan setiap orang memang punya bintangnya. Jadi ada orang Kristen bertahun-tahun tetap di kamarnya Sagittarius boy, Aquarius girl. Bertahun-tahun dalam pelayanan. Tetap masih percaya, pendeta, ini kan kita mau masuk tahun lembu logam nih. Ya kan? Sementara suami saya itu ayam. Suaminya ayam, saudara. Berarti lu apa, bebek? Iya kan? Saudara, yang kasih dalam Tuhan. Kenapa anak Tuhan jadi masih percaya sama sio-sio binatang seperti itu? Kita kan anak raja. Kok gitu? Pendeta, tolong doain dong. Katanya di tahun lembu emas ini, usaha kita gak lancar. Kenapa, Bu? Saya kan babi. Suami saya kambing. Istrinya babi, suaminya kambing. Kira-kira usaha apa yang bagus di tahun ini? Taman safari. Babi kawin sama kambing, saudara. Boleh gak anak Tuhan jangan terikat sama yang kayak begitu-begituan lagi? Kita jangan tertipu karena iblis itu pandai dengan apa? Bujukan-bujukan. Sehingga kita pikir normal, kita pikir wajar. Ya gitu jadi anak Tuhan nggak perlu fanatik. Lu nggak perlu fanatik, tapi kita perlu berakar dan tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi jelas ya. Kenapa ada orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah dibaptis, sudah dipenuh Roh Kudus, sudah berbahasa roh, sudah dipilih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan sampai bisa meninggalkan Tuhan. Yang pertama karena terbujuk dengan segala tipu muslihat dunia. Bahkan segala kesenangan-kesenangan dunia sehingga akhirnya dia kompromi. Dia pikir wajarlah. Saya sih anak Tuhan, tapi kan ya melakukan hubungan seks sebelum nikah kan gak apa-apa. Toh ujung-ujungnya kami akan menikah kok. Kalau memang udah gak bisa dipertahankan ya bercerai juga gak apa-apa. Yang penting kan tidak saling menyakiti satu sama lain. Saudaraku, jangan mau tertipu dengan segala bujuk rayu dunia ini. Yang kedua, mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan sampai bisa meninggalkan Tuhan? Yang kedua saya pelajari, bukan hanya dia karena terbujuk, tapi juga karena kecewa dan tertekan dengan berbagai masalah. Maka Yesus bilang apa? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Salah satu senjata iblis di akhir zaman, yaitu menciptakan kekecewaan. Ada banyak pelayan Tuhan kecewa dengan sesama pelayan Tuhan. Ada banyak anak kecewa dengan orang tuanya. Ada banyak menantu kecewa dengan mertuanya. Ada banyak mertua kecewa dengan menantunya. Dan ini yang saya mau bilang, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Hal-hal yang mengecewakan bisa saja terjadi. Tapi kita tidak perlu menyimpan kekecewaan dan kepahitan dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita berpegang pada Alkitab. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Keadaan yang mengecewakan tidak harus menjadi kecewa buat kita. Kenapa? Karena itu tergantung kedewasaan kita. Kalau kita bersikap kanak-kanak, Paulus bilang apa? Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Itu yang menjadikan kita kecewa. Karena kita mikirnya, aduh gimana ya kondisi begini, aduh gara-gara dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan bisa pakai situasi-situasi yang mengecewakan untuk membawa kita pada satu kegemilangan kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan kegemilangan. Amin. Yang ketiga, mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal Tuhan merasakan kebaikan Tuhan sampai bisa meninggalkan Tuhan? Yang ketiga saya pelajari. Mengapa? Karena tertipu dan terintimidasi iblis dalam hati dan pikirannya. Dia tertipu. Dan bukan hanya tertipu tapi terintimidasi. Karena iblis paling senang bekerja dengan intimidasi. Dia mau bilang sama kita, kamu gak bakal sanggup. Kamu gak bakal menang. Kamu gak mungkin sembuh. Kamu gak mungkin lihat mujizat. Dan hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalau engkau merasa iblis mulai mengintimidasi pikiran, roh dan jiwa saudara. Ini saatnya engkau tolak dalam nama Yesus. Dan engkau berkata, aku percaya. Aku percaya dia pasti tolong, aku percaya dia pasti beri kemenangan. Aku percaya semua janjinya dan amin. Iblis paling senang bekerja dengan intimidasi. Jadi kalau saudara mulai merasa, duh kayaknya saya udah gak kuat nih, saya kayaknya udah gak sanggup nih, saya kayaknya udah gak bisa. Now you know. Sekarang saudara tahu. Oh ini iblis bekerja dengan intimidasi. Lawan dia dengan iman yang teguh kata Alkitab maka dia akan lari. Bagaimana melawannya? Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Jemaat Tuhan. Saya percaya tidak kebetulan hari ini. Kita dalam komunitas yang manis untuk bersama-sama menerima firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bukan hanya saya menyampaikan buat saudara. Tapi firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Kita sama-sama belajar duduk di bawah kaki Tuhan. Karena di antara kita tidak ada yang kebal untuk berkata, saya tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Setiap kita bisa saja goyah kalau tidak hati-hati. Makanya Alkitab berkata, berdoa dan berjagalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh yang penurut tapi daging lemah. Kepada Joshua Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Di akhir zaman ini, saya mau mengajak saudara untuk waspada, untuk hati-hati. Karena iblis akan memainkan segala peran, segala cara, segala tekniknya. Tujuannya hanya untuk memisahkan kau dari kasih Kristus. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dan setuju sama saya katakan, yeah. Amin. Yang terakhir saya pelajari. Mengapa bisa terjadi orang yang sudah mengenal, merasakan kebaikan Tuhan. Sudah dibaptis, sudah penuh Roh Kudus sampai bisa meninggalkan Tuhan. Yang keempat. Karena terpengaruh pergaulan. Terpengaruh lingkungan. Makanya Alkitab bilang begini. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Ada banyak orang sok tahu, sok jago, sok kebal, saudara. Ada banyak orang yang merasa, wah saya tidak. Itu yang saya bilang. Gejala Petrus. Peter syndrome. Yesus bilang semua akan tergoncang imannya karena aku. Petrus bilang, aku sekali-kali tidak. Waduh, ada banyak orang sok tahu, sok jago, sok pintar. Oh saya tidak mungkin terpengaruh. Gak usah sok jago. Merendahlah pada Tuhan. Life is tough. Jemaat Tuhan. Yang saya sayang, saya kasihi. Izinkan saya mengingatkan buat saudara. Daud sendiri bilang apa?
Tuhan tahu kelemahan kita. Dia ingat kita ini debu. Dia tahu kita seperti bunga rumput. Pagi bertumbuh, petang lisut dan layu. Kekuatan kita yang pertama, kalau kita mendekat pada Tuhan. Kekuatan kita yang kedua, kalau kita dipimpin Roh Kudus. Kekuatan kita yang ketiga, kalau kita berpegang pada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Dan kekuatan kita yang keempat, kalau kita melangkah dalam iman. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah kompromi dengan dosa. Jangan pernah halalkan segala cara. Tapi pegang firman Tuhan. Aku tidak akan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka Tuhan akan memberkati aku. Aku tidak akan turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Tundukkan kepala. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan bisa mainkan pujian. Sambil masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Buka hati. Saya secara khusus mau berdoa buat setiap jemaat sekalian. Kalau ada jemaat Tuhan yang hari ini berkata, saya kok hari-hari ini banyak kompromi dengan dosa. Ada saudara-saudara yang berkata, saya khawatir saya mulai jauh dengan Tuhan. Ada saudara-saudara yang mungkin berkata, banyak hal yang saya buat, saya tahu Tuhan gak suka. Saya gak mau sampai akhirnya makin menjauh dari Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin saudara berkata, saya masih dekat Tuhan. Tapi saya menyimpan kepahitan, kekecewaan yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi mulai hari ini saya mau serahkan pada Tuhan. Saya mau hidup dengan iman. Saya mau hidup dengan firman, saya mau hidup dengan tuntunan Roh Kudus, saya mau hidup dekat dengan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, di rumah saudara masing-masing. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap saudara. Karena saya percaya, rancangan Tuhan dahsyat buat setiap kita. Setiap saudara yang didoakan, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, kita berdoa Bapa. Bersama dengan jemaat Tuhan, di rumah masing-masing, Tuhan jamah. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak punya akar racun, kami tidak punya akar pahit. Kami tidak hidup dalam kekecewaan, kami tidak hidup dalam ketertekanan, kami tidak hidup dengan tertipu oleh tawaran-tawaran dunia, serta intimidasi kuasa kegelapan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus kami dilepaskan. Sehingga kami tetap mencintai Tuhan. Kami tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kami tetap hati-hati. Kami tetap berjaga dan berdoa minta bimbingan Tuhan senantiasa. Karena di tengah dunia yang semakin tidak pasti di akhir zaman ini, kami tahu umat yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat kekuatan-Mu, buat damai sejahtera-Mu. Terima kasih. Jemaat Tuhan sekalian imani. Jangan coba menjauh dari Tuhan. Karena hanya dekat Tuhan jiwa kita tenang. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa, dengan iman, kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Dari darah yang tercurah tubuh kami, bait Roh Kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan-serangan setan, kegelapan, inflamasi. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai menjamah. Karena oleh bilur Kristus kami yang percaya sudah disembuhkan. Kuatkan iman kami. Karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Mengalir kuasa kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tuhan bisa menyembuhkan melalui rumah sakit. Tuhan bisa menyembuhkan melalui operasi. Tuhan bisa menyembuhkan melalui dokter. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan tanpa operasi, tanpa dokter. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Biarlah dia berdaulat pada apa yang dia inginkan sesuai dengan iman kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Terima kasih Gembala Senior, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotroharjo. Tuhan pakai terus bersama dengan keluarganya. Buat gereja-gereja yang Tuhan izinkan dilayani
digembalakan oleh hamba-Mu ini. Sehingga visi-visi dari Tuhan selalu semakin nyata dalam pelayanan gereja-gereja ini. Terima kasih buat kedahsyatan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah. Tuhan jaga. Sehingga pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini takut akan Tuhan. Jauhkan para pemimpin-pemimpin kami dari dukun, dari paranormal, dari kuasa kegelapan. Dari segala roh rakus. Dari segala roh pementingan diri sendiri di dalam nama Yesus. Tapi roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan boleh selalu ada di pemimpin-pemimpin bangsa kami. Indonesia damai, Indonesia dalam berkat Tuhan. Para dokter, para suster, para brother, para tenaga kesehatan yang hari-hari ini menjadi benteng terakhir dari penanganan COVID-19. Tuhan bela mereka, Tuhan jaga dalam kasih karunia Tuhan. Dan anak-anak Tuhan dapat terjaga dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kami tetap mempertahankan iman dalam kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, rahmat-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 haleluya.